Ingin menghapus dosa besar penghambat rizki? Saya bagikan 5 amalan pendek yang bisa menghapus dosa miliaran tahun, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih diberi kesempatan bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat kali ini. Doa dan harapan untuk penonton setia channel ini, semoga tetap dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan bagi yang sampai sekarang masih terlilit utang, semoga cepat dilunaskan, serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup kita terlalu penuh luka? Terlalu banyak salah, hingga tak tahu dari mana memulainya kembali? Kita semua mungkin pernah berada di titik itu. Titik di mana kita bertanya, apakah Allah masih mau memaafkan aku? Memang tidak semua luka bisa terlihat dari luar. Tidak semua air mata harus jatuh di pipi. Luka itu kadang diam, dalam, dan mengendap tanpa kita sadari. Penyebab semua itu adalah dosa yang menumpuk dalam diri kita. Dan kali ini, kita akan belajar bersama tentang 5 amalan rahasia para ulama besar, yang mana jika diamalkan, akan menghapus dosa selama ratusan tahun yang akan datang, dan ratusan tahun yang sudah terlewat. Kita akan kupas secara tuntas mengenai apa saja amalannya, bagaimana tata cara mengamalkannya, dan kisah nyata dari orang yang pernah mengamalkan amalan tersebut. Istimewanya lagi, amalan ini sangat pendek, tidak lebih dari 1 menit, tidak harus khatam Al-Quran, tidak harus ulama, kiai, ustadz, atau tokoh agama. Semua dari kita pasti bisa. Amalan yang pertama adalah istighfar 100 kali. Di antara semua zikir dan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak ada yang beliau ulangi sebanyak membaca istighfar. Kita tahu, Nabi yang maksum, yang bersih dari dosa, tapi beliau tetap beristighfar 100 kali setiap hari. Coba bayangkan, kalau Nabi saja yang dijamin masuk surga masih istighfar, lantas bagaimana dengan kita? Tentulah jauh lebih butuh lagi. Kenapa amalan ini sangat mustajab? Karena istighfar bukan hanya lafaz di bibir semata, ia adalah permohonan maaf dengan perasaan takut dan malu kepada Allah. Setiap kali kita mengucapkannya, hal tersebut seperti membasuh satu noda dari hati kita. Jika kita mengamalkannya 100 kali setiap hari, maka seakan kita telah mencuci satu kehidupan penuh dosa. Barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan, solusi dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain juga pernah disebutkan, barang siapa membaca, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebab itu, jangan lupa untuk beristighfar setiap hari meskipun hanya 1 kali. Yang terpenting, kita mengucapkannya dengan penuh penghayatan memohon ampunan, dan bukan karena suatu sebab lain. Ada satu kisah nyata menarik yang mungkin bisa kita petik hikmahnya. Tahun 2016, di sebuah kota kecil di utara Yaman, hidup seorang pria bernama Abdullah Hasan. Ia dikenal masyarakat sebagai pemabuk. Hampir setiap malam, ia pulang dalam keadaan tak sadar. Istrinya sering menangis. Anaknya yang paling besar bahkan berhenti sekolah karena malu punya ayah seperti itu. Tapi suatu malam, Abdullah pulang dan melihat anaknya tertidur di kursi dengan pakaian sekolah yang lusuh, dan tas sekolah yang tergeletak di sampingnya. Abdullah Hasan mendekat, kemudian membuka tas anaknya itu. Di sana, ia menemukan secari kertas tulisan tangan anaknya. Kertas itu tertulis, "Ya Allah, jika ayahku mati malam ini, apakah dia masuk neraka?" Hati Abdullah seperti disambar petir. Malam itu ia tak bisa tidur. Hatinya ketakutan, badannya lemas, tubuhnya gemetaran. Ia terus memikirkan secari kertas tulisan tangan anaknya itu. Di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba Abdullah Hasan mengambil wudhu, dan duduk bersimpuh di atas sajadah. Ia tidak tahu doa apa yang harus dibaca. Tapi yang ia ingat dari khutbah Jumat terakhir adalah, perbanyaklah istighfar, walau hanya 1 kalimat. Ingatlah, Allah Maha Pengampun. Maka malam itu sambil menangis ia membaca,
Astaghfirullahaladzim, astagfirullah, 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 begitu terus, dan ia ulangi sepanjang malam. Keesokan harinya, ia sholat subuh untuk pertama kalinya setelah 12 tahun meninggalkan sholat. Dan sejak hari itu pula, Abdullah tidak pernah lagi menyentuh minuman keras. Dalam waktu 40 hari, ia menghafal surat-surat pendek. Dalam waktu 3 bulan, ia menjadi muazin di masjid dekat rumahnya. Dan pada tahun 2021 kemarin, Abdullah meninggal dalam keadaan sujud saat mengerjakan sholat malam. Dan tahukah, anak yang menulis doa itu sekarang menjadi penghafal Quran. Ia sering menyampaikan kisah ayahnya di sekolah-sekolah sebagai bukti, bahwa 1 menit istighfar, bisa membuka jalan menuju surga. Lantas bagaimana tata cara mengamalkannya? Hadirkan perasaan menyesal dan butuh ampunan terlebih dulu. Ucapkan dengan sungguh-sungguh, lirih, dan resapi maknanya. Boleh yang versi pendeknya, Astaghfirullahaladzim, atau versi yang lebih lengkap, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Ulangi sebanyak 100 kali. Amalan ini boleh dilakukan kapan saja. Boleh di waktu pagi hari, malam hari, dalam perjalanan, sebelum tidur, saat sedang menunggu, atau setelah selesai sholat, jika memang sudah tidak ada aktivitas lagi. Kemudian, amalan 1 menit penghapus segala dosa yang kedua adalah mengucapkan kalimat tauhid. Pernahkah kita merasa dosa yang kita perbuat terlalu besar untuk diampuni? Seolah-olah seluruh sejarah hidup kita adalah daftar panjang kesalahan. Tapi tahukah bahwa ada 1 kalimat yang jika kita ucapkan dengan penuh keikhlasan, bisa menghancurkan dosa sebanyak langit dan bumi? Bukan kalimat sihir, bukan mantra dari dunia lain, tapi kalimat yang menggetarkan arsy dan menghubungkan kita langsung kepada Allah tanpa perantara. Kalimat itu adalah La ilaha illallah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan memisahkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Akan disodorkan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan sejauh mata memandang. Kemudian Allah berkata, apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan ini? Orang itu menjawab, tidak wahai Tuhanku. Allah berkata, sesungguhnya engkau memiliki 1 kebaikan di sisiku, dan tidak ada kezaliman pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu kecil bertuliskan, La ilaha illallah. Lalu Allah berkata, datanglah dan timbanglah. Maka ditimbanglah 99 catatan dosa dengan 1 kartu itu. Dan ternyata, 1 kartu itu lebih berat dari semua catatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa amalan ini sangat mustajab? Karena kalimat tauhid adalah inti dari seluruh ajaran Islam. Ia bukan sekedar kalimat pengakuan, akan tetapi kalimat penegasan, bahwa kita telah berserah hanya kepada Allah. 1 menit mengucapkannya dengan benar dan ikhlas, insya Allah bisa menjadi pembuka pintu ampunan yang tak terbatas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan amal kebaikan daripada La ilaha illallah, karena ia adalah pintu dari segala bentuk iman. Ada 1 kisah nyata yang sangat menyentuh dari pemuda ateis dan seorang suster. Tahun 2009 di daerah Leeds, Inggris, ada seorang pemuda bernama Michael Dawson mengalami kecelakaan motor yang sangat parah. Ia dikenal sebagai ateis keras, tidak pernah mengakui keberadaan Tuhan, bahkan sering menghina agama, tapi saat itu, tubuhnya remuk, tulang-tulangnya patah, dan ia terbaring tak berdaya di ruang ICU, dengan napas satu-satu. Perawat yang merawatnya adalah seorang muslimah, asal Somalia bernama Amina. Saat melihat Michael sekarat, ia membisikkan, "Say, la ilaha illallah." Michael menatap Amina, matanya mulai berkaca-kaca. Amina mengulangi pelan, tapi penuh harap, "Please say it, la ilaha illallah." Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Michael membuka mulut lalu mengucapkan, "La ilaha illallah." Ia mengucapkan dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi Amina menangis, karena ia tahu, Allah Maha mendengar. Tak lama kemudian, Michael pun meninggal. Selang sehari setelah Michael meninggal, pada malam harinya Amina bermimpi. Ia bertemu dengan Michael, yang mengenakan pakaian putih bersih, dan wajahnya bercahaya. Ia berkata, "Tell them, that one sentence saved me." Katakan pada mereka, 1 kalimat itu menyelamatkanku.
Lantas bagaimana tata cara mengamalkannya? Pertama yang harus dilakukan adalah hadirkan rasa takut dan harap kepada Allah. Hentikan semua aktivitas. Ambil 1 menit penuh kesadaran, letakkan tangan di dada, dan tundukkan kepala sebagai bentuk khusyuk. Kemudian ucapkan dengan perlahan, tapi penuh makna. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ucapkan berulang kali selama 1 menit. Fokuslah pada arti dan perasaan tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah. Jika mampu, ucapkan dalam keadaan suci dari hadas, tapi jika tidak, tetap boleh mengucapkannya kapan saja dan di mana saja. Kemudian, amalan yang ketiga ini juga sangat pendek. Meski pendek, tapi bisa menghapus dosa puluhan tahun jika diamalkan dengan benar. Mungkin kita pernah merasa bahwa seluruh doa kita seolah tertahan di langit yang tertutup. Lalu kita bertanya, apa yang menghalangi jawaban dari Robku? Tapi tahukah kita, bahwa ada satu amalan yang jika kita kerjakan bisa membuka pintu langit? Amalan itu bukan sedekah berjuta, bukan sholat sepanjang malam, tapi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat kepada Rasulullah merupakan sebuah penghormatan, yang mana sholawat itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dalam bentuk ampunan dan derajat yang diangkat tinggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan, siapa yang bersolawat untukku 1 kali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali, menghapuskan 10 dosa darinya, dan mengangkat derajatnya 10 tingkat. Hadis riwayat Ahmad. Hanya 1 solawat bisa menghapus 10 dosa. Jika dilakukan selama 1 menit, kita bisa mendapatkan puluhan, bahkan ratusan keutamaan. Lantas, kenapa amalan ini sangat mustajab? Karena sholawat adalah ekspresi cinta tertinggi kepada manusia paling mulia. Dan cinta kepada Rasul adalah cermin keimanan kita kepada Allah. Bahkan Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bersholawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kalian untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Jika Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, maka betapa rugi jika kita melewatkan 1 menit tanpa solawat. Solawat bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pembuka syafaat saat hisab paling berat. Ada satu kisah nyata yang selamat dari maut berkat solawat. Tahun 2017 di Bandung, seorang sopir angkot bernama Haji Jamal mengalami kejadian luar biasa. Saat mengantar penumpang dari terminal Cikaheu menuju Ledeng, rem angkotnya mendadak blong ketika menuruni tanjakan Cikutra. Kecepatan naik drastis. Penumpang pun panik bukan kepalang. Bahkan beberapa penumpang teriak dan hendak meloncat keluar. Tapi Haji Jamal tak bergeming. Ia terus mengucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad secara berulang-ulang sambil mengendalikan angkot sebisanya. Dalam waktu yang hanya 40 detik, ia membaca sholawat hampir 30 kali sambil terus berusaha mengendalikan setir angkotnya. Saat itu entah bagaimana, angkot seperti ditahan dari tabrakan. Angkotnya justru tergelincir pelan ke sisi jalan dan berhenti di rerumputan, tanpa melukai satupun penumpangnya. Saat ditanya wartawan tentang bagaimana ia bisa begitu tenang, Haji Jamal pun hanya menjawab, saya cuma yakin, sholawat itu kunci keselamatan. Setelah kejadian tersebut, kisah Haji Jamal menjadi viral. Banyak yang mendatangi beliau untuk meminta doa. Tapi ia hanya tersenyum dan berkata, saya bukan siapa-siapa, tapi saya percaya, kalau kita kirim salam ke Rasulullah, maka keselamatan akan dikirimkan balik kepada kita. Begitulah tuturnya. Lantas bagaimana tata cara mengamalkan sholawat yang benar, supaya selalu dilindungi oleh Allah dalam setiap kondisi? Pertama yang harus kita lakukan adalah duduk tenang. Siapkan hati dengan penuh cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian bacalah dengan khusyuk dan pelan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulangi selama 1 menit. Jika satu sholawat memakan waktu 2 detik, maka dalam 1 menit kita bisa mengucapkannya 30 kali. Mengamalkan sholawat boleh diucapkan dimanapun. Tidak harus setelah selesai mengerjakan sholat. Bisa saat macet, menunggu antrian, atau saat duduk sendiri di kamar. Fokuskan niat seperti ini. Ya Allah, aku bersolawat kepada Rasulullah SAW karena cinta,
dan karena aku sangat butuh ampunan serta syafaat. Insya Allah, Allah akan selalu melindungi kita dari segala macam musibah. Kemudian amalan yang keempat ini juga sangat pendek dan mudah dilafalkan. Kita faham, terkadang pengampunan terbesar tidak datang dari doa yang panjang, tapi dari kalimat yang terdengar sederhana, namun di langit, ia menggema seperti guntur yang membawa rahmat. Kalimat ini ringan di lisan, tapi berat dalam timbangan amal. Dan hanya dengan 1 menit saja insya Allah kita bisa mengucapkannya lebih dari 100 kali. Setiap kalimatnya, bukan hanya membawa pahala, tapi mampu menghapus dosa sebanyak buih di lautan. Kita bisa bayangkan, betapa luasnya laut di dunia ini. Tak bertepi, dan buihnya pun tak terhitung. Dan amalan tersebut adalah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Kenapa amalan ini sangat mustajab? Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Dalam hal ini, kita sedang membersihkan nama Allah dari segala cacat yang manusia nisbatkan kepadanya. Wa bihamdihi, artinya, dan segala puji baginya. Di sini, kita sedang mengakui bahwa semua nikmat dan segala yang indah adalah darinya. Subhanallahil azim artinya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dalam hal ini, kita kembali menegaskan kesucian Allah. Namun kali ini dengan penekanan pada keagungan dan kebesarannya. Zikir ini adalah kombinasi antara tanzih dan pujian terhadap Allah. Ia tidak hanya menyebut namanya, tapi juga menyatakan pengakuan total terhadap kesempurnaan dan keagungan Allah. Ada satu kejadian menarik yang bisa kita petik pelajaran dari kisah nyata ini. Namanya Rizky Saputra. Ia adalah seorang karyawan swasta di Jakarta. Dulu, ia mengaku hidupnya penuh dosa. Dari kelalaian ibadah, penggelapan dana kantor, hingga maksiat yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Di tahun 2020 saat pandemik, Rizky kehilangan pekerjaan. Ia depresi cukup berat. Rizky tidak percaya bahwa dirinya bisa dimaafkan Allah karena perbuatan yang sudah ia lakukan sebelumnya. Di sini, ia merasa hidupnya sudah berakhir. Suatu malam, ia menonton kajian tentang dzikir. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Di sana, disebutkan hadits yang membuatnya menangis. Dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Esok harinya, ia mulai mengamalkan kalimat itu setiap selesai sholat, setiap naik ojek, bahkan saat mengantri. Ia targetkan minimal 100 kali sehari. Setelah istiqomah mengamalkan dzikir tersebut selama beberapa minggu, Rizky pun mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Hatinya pun mulai tenang, padahal sebelumnya, ia mengalami kegelisahan yang terbungkus dalam ekspresi wajah yang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia kembali mendekat kepada Allah dan mulai berdagang kecil-kecilan dari rumah. Pelan-pelan, peluang pekerjaan pun muncul. Dan kini, ia bekerja di tempat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi yang paling menakjubkan, kata Rizky, aku merasa tidak layak dimaafkan. Tapi kalimat itu membuatku percaya bahwa Allah Maha Luas ampunannya. Dan mungkin, inilah caraku kembali pulang. Lalu bagaimana tata cara mengamalkannya? Zikir Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim bisa diamalkan setelah selesai sholat, saat senggang, sedang menunggu, dan menjelang tidur. Niatkan sebagai zikir dan penghapus dosa. Bukan hanya sekedar rutinitas mengejar jumlahnya saja. Hayati dan resapi dari lubuk hati yang paling dalam. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian amalan 1 menit penghapus dosa ratusan tahun yang kelima pun juga sama. Tapi kali ini, pasti tidak pernah terbesit dalam diri kita untuk mengerjakannya. Padahal jika kita kerjakan, maka bisa menjadi penawar dari segala penyakit, dan hajat kita bisa terkabul lebih cepat. Amalan tersebut adalah mendoakan kebaikan untuk orang lain, tanpa sepengetahuan yang kita doakan. Kenapa amalan ini bisa sangat mustajab? Ketika kita mendoakan orang lain, maka hal ini adalah bentuk keikhlasan tertinggi. Kita tidak berharap untuk dipuji dan tidak pula menunggu ucapan terima kasih, kita mendoakan dalam sunyi, dan Allah menjawabnya dalam keajaiban. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan, setiap kali ia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat berkata amin,
Dan untukmu seperti itu juga. Hadits riwayat Muslim. Ada satu kisah nyata menarik untuk kita simak dari pengamal doa untuk orang lain. Tahun 2018, seorang pedagang buah di Pasar Lemabang Palembang, bernama Pak Rizwan, mengalami musibah besar. Anaknya divonis gagal ginjal kronis dan harus cuci darah seumur hidup. Ia tak punya biaya, tak punya harapan, tapi setiap hari selama mengaduk es buahnya, ia berdoa, "Ya Allah, sembuhkan anak siapapun hari ini yang sedang sakit, jika itu membuat anakku Engkau sembuhkan juga, aku ridho." Di sini, Pak Rizwan tidak pernah menyebut anaknya sendiri, tapi ia mendoakan orang lain yang sedang sakit supaya disembuhkan. Hingga suatu malam, ia datang ke rumah sakit, dan dokter pun berkata, "Saya tidak bisa jelaskan ini Pak, tapi hasil lab terakhir, menunjukkan fungsi ginjal anak Bapak kembali normal." Seketika, tangis Pak Rizwan pun pecah. Doa yang ia panjatkan bukan untuk anaknya, justru itulah yang membukakan pintu kesembuhan. Setelah itu, Pak Rizwan tidak pernah lagi minta untuk dirinya sendiri. Setiap hari, ia mendoakan semua orang yang mampir ke lapaknya. Rezekinya jadi tidak terputus. Usahanya pun terus berkembang. Dan anaknya, kini sudah bekerja di sebuah perusahaan. Kuasa Allah memang tak bisa ditebak. Lalu, bagaimana tata cara mengamalkannya yang benar? Tentukan orang yang ingin kita doakan. Bisa teman, guru, tetangga, orang tua, bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Ini adalah yang paling mustajab. Kemudian tutup mata dan ucapkan doanya dalam hati. Suatu contoh. Ya Allah, limpahkan kebaikan, rahmat, ampunan, dan rezeki kepada si fulan, dan bahagiakan hidupnya di dunia juga akhiratnya. Jangan katakan kepada yang bersangkutan bahwa kita mendoakannya. Cukup hanya kita dan Allah yang tahu. Karena dari keikhlasan, itulah letak mustajabnya. Lakukan selama 1 menit setiap hari. Bisa kita kerjakan di waktu luang, saat ada konsumen jika kita berjualan, dalam perjalanan ketika melihat seseorang, atau sesaat sebelum tidur. Insya Allah dengan begitu, apa yang kita doakan kepada orang lain tersebut, akan dikembalikan untuk kita juga oleh Allah yang Maha Kuasa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan ini bukan soal banyaknya waktu yang kita punya, tetapi kesungguhan hati dalam setiap detik yang kita jalani. Kita tidak tahu kapan kita akan berpulang. Sebab itu, mari kita isi setiap hari kita dengan amalan yang memberatkan timbangan amal kita di akhirat. Dan untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memperbaiki diri. Ingatlah, Allah lebih dekat dari apa yang kita pikirkan. Dan setiap amalan yang kita lakukan, baik yang besar maupun kecil, insya Allah selalu mendapatkan perhatiannya. Jangan lupa untuk terus berzikir. Dan semoga Allah menjaga kita dalam setiap langkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.